Halo dongsanku semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama C di sini. Kali ini saya akan berbagi alur film yang berjudul My Hem, di mana film ini menceritakan tentang pekerjaan dan virus yang mengakibatkan semuanya saling membunuh, dan juga menceritakan seorang karyawan yang memulai karir dari nol sampai dia berhasil menduduki jabatan yang tertinggi. Namun pemilik perusahaan tersebut adalah seorang pemimpin yang serakah, sehingga membuat suasana semakin memanas. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya full spoiler ya dangsanaku. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke alurnya. Film dimulai dari menceritakan seorang karyawan keturunan Asia Amerika. Dia bernama Derek Chow. Dia sama seperti karyawan biasanya memulai karir dari nol, hingga akhirnya dia menjadi seorang supervisor di perusahaan tersebut. Perusahaan ini dipimpin oleh orang yang sangat serakah, sehingga membuat karyawan yang lainnya pun juga ikut hanyut dengan suasana. Namun berbeda dengan Derek, dia adalah karyawan yang royal terhadap bawahannya apalagi atasannya. Bukan perusahaan namanya kalau tidak ada karyawan yang bersifat sangkuni di dalamnya. Di mana pepatah mengatakan, semakin tinggi maka semakin deras angin meniup. Begitupun yang Derek alami saat ini, di mana karyawan lainnya sering sekali memfitnahnya agar Derek dipecat dari perusahaannya. Tidak lain tidak bukan, di mana yang memfitnahnya adalah seorang rekan kerjanya. Dia seorang wanita yang bernama Kara. Ibaratnya dia adalah seorang sangkuni yang selalu mencari muka kepada bos besarnya. John Tower, dia adalah pemimpin atau pemilik perusahaan tersebut, di mana dia sangat serakah dan tak segan memecat karyawan tersebut tanpa memberi dia pesangon. Kan bungul itu. Singkat cerita, Derek kemudian bertemu dengan seorang wanita. Dia berasal dari perusahaan lainnya yang mau mengajaknya bekerja sama. Dia bernama Melanie. Ketika itu, dia sambil merokok. Padahal tempat ini adalah kawasan bebas asap, sehingga membuat Derek sedikit risih kepadanya dan mencoba untuk meninggalkannya. Dan saat itulah Melanie langsung mematikan rokoknya dan berkata kasar kepada Derek. We just need 2 more months. Lantas saja membuat bawahan Derek datang dan langsung membawa Melanie ke sebuah gudang untuk dikurung sebagai balasan akibat tidak sopan dengan Derek. Setelah Melanie pergi, kemudian Derek meminum air putih yang sudah disediakan para office boy di meja tersebut. Namun tanpa dia ketahui bahwa minuman itu sudah berisikan virus-virus yang jahat. Di mana sebelumnya air yang ada di perusahaan tersebut sudah dipenuhi dengan virus. Akibatnya semua karyawan yang ada di sana makan dan minum menggunakan air itu. Esok harinya, di mana terdengar kabar yang disampaikan Kara bahwa Derek dipecat di perusahaan yang ia bekerja. Ya tentu, semua itu ulah oleh Kara yang suka memfitnahnya dengan berita hayalan sehingga atasannya mudah percaya dengan rayuan oleh seorang wanita. Apa boleh buat, Derek sadar bahwa dia hanya bekerja sebagai karyawan harus mengikuti perintah atasannya. Namun, dia tidak hanya bisa diam. Dia nantinya mencoba melaporkan semuanya ke The Nine, di mana The Nine ini bisa disebut dengan perlindungan para karyawan yang ada di kotanya. Singkat cerita, kemudian ada seorang lelaki yang berjalan menuju ruangan Derek berada. Dia bernama Lester, di mana semua karyawan menyebutnya sebagai iblis pencabut nyawa. Setiap karyawan yang ia hampiri, maka akan ada berita pemecatan bekerja. Tak lama kemudian, Lester sampai ke ruangan Derek. Ia membawa kertas dan menyuruh Derek untuk menandatanganinya. Isi kertas tersebut berisikan surat pemecatan dengan secara tidak hormat kepada Derek. Dan pahitnya lagi, di sana tidak ada pesangon yang nantinya akan diberikan kepada Derek selama ia bekerja. Namun Derek menolak untuk menandatanganinya, dan dia akan melaporkan semua kepada The Nine. Kemudian Lester pun pergi meninggalkan ruangan Derek, di mana saat itu Derek sangat marah dengan peraturan saat itu. Dia langsung merobek kertas surat tersebut dengan wajah yang sangat kesal. Tak lama kemudian anggota SWAT datang dan mengepung tempat perusahaan Derek bekerja.
Mereka mendapatkan info bahwa di sana sedang terjangkit virus, sehingga gedung tersebut diberikan garis polisi dan melarang semuanya untuk keluar dari tempat itu selama 8 jam. Karena para anggota polisi sudah mengeluarkan gas dari cerubung atap dan selama 8 jam maka virus itu akan hilang katanya. Nah, dari sinilah ketegangan film akan dimulai dan sana. Di mana saat itu semua karyawan termasuk pemimpin semuanya mata memerah, menandakan semuanya sudah terjangkit virus tersebut. Di mana efek virus tersebut membuat semuanya berhalusinasi, mudah marah, merasa paling kuat. Dan siapa saja yang terjangkit virus tersebut sama halnya dengan seperti orang yang telah menghisap kokain atau ganja. Di mana Derek saat itu tiba-tiba dipukul dan kemudian ia pun marah dan langsung membalas menghajar orang tersebut. Untung saja di sana ada temannya yang mencoba menenangkannya. Dia bernama Ewan. Singkat cerita, di mana karyawan di sana tidak boleh keluar dari tempat tersebut dan kekacauan pun tak terbendung lagi dan sana. Di mana saat itu pemimpin telah mengetahui bahwa nantinya Derek akan melaporkan kepada The Nine. Sehingga pemimpin tersebut menyuruh anak buahnya, sebut saja bodyguard, untuk menghabisi Derek tanpa ampun. Dan akhirnya Derek pun dihajar di sebuah gudang dan di sana ia dihajar tanpa ampun. Ketika Derek mau dihabisi, datanglah Ewan yang menolong Derek. Namun sial baginya, ia malah dihajar oleh mereka juga. Dan akhirnya dia didorong ke arah senjata tajam, membuatnya tertusuk dan akhirnya Ewan pun offside. Kemudian mereka melanjutkan untuk menghajar Derek hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, kemudian Derek dipindahkan ke tempat gudang di mana di sana ada Melanie yang di awal film tadi. Saat itu, Melanie marah kepadanya dan menghajarnya juga dan sana. Namun Derek mengatakan kepadanya bahwa semua ini ulah dari Kara dan kamu bisa membalasnya. Begitupun Derek akan membalas apa yang dilakukan oleh pemimpin kepadanya. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk balas dendam kepada mereka. Melanie dan Derek akan mengupas kasus ini, di mana pemimpin perusahaan ini berada di gedung paling atas dan orang-orang saja yang bisa bertemu langsung dengannya, seperti ada keperluan atau semacamnya. Di mana setiap tingkatan ada anak buahnya yang memegang kartu chip untuk membuka lab dan bisa menuju naik ke atas, di mana chip pertama dipegang oleh Lester. Mereka harus mengambil chip itu kepada Lester. Dan terakhir di tangan Kara. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan pemimpin tersebut dan dialah yang membuat kekacauan semua ini dan sana. Dan akhirnya mereka pun bergegas berangkat sambil memendam amarah yang ada di hati mereka. Di mana saat berjalan di luar semua orang sudah hilang akal dan pikiran. Semua orang saling hajar dan ada juga saling melakukan kodomo di tengah keributan tersebut, anjay. Saat mau masuk ke ruangan Lester, mereka dihajar oleh 2 orang karyawan lainnya, membuat Melanie pun pingsan akibat disetrum. Melihat hal itu membuat Lester mau menghabisi karena sebelumnya ia tahu bahwa dia akan dihajar Derek dan Melanie juga dan sana. Sedangkan Derek masih sibuk dengan orang yang menghajarnya tadi. Akhirnya Derek berhasil mengalahkan orang tersebut dan ia langsung menolong Melanie. Singkat cerita, kemudian Derek dan Lester berbincang hangat. Di mana saat itu Derek mengancamnya, jika Lester tidak memberikan kartu chip maka dia akan tahu akibatnya. Kemudian Lester pun memberikan kartu tersebut. Namun ketika mau mengambil, tangannya malah ditusuk dengan pisau. Melihat hal itu membuat Melanie membalas budi apa yang dilakukan Derek kepadanya sebelumnya. Dan akhirnya ia mampu mengalahkan Lester meskipun awalnya ia hampir saja dihabisi olehnya. Dan kemudian ia melepaskan pisau tersebut di tangannya. Crot. Kemudian mereka berdua menuju ruangan Kara, di mana sebelumnya Kara disuruh pemimpin agar membuang kartu chip tersebut. Jangan sampai Derek berhasil menaiki ruangannya, kata pemimpin. Dan akhirnya Kara pun memanggil Mike. Dia adalah asistennya dan dia menyuruh Mike untuk menyimpan kartu tersebut.
Di mana sebelumnya Mike ini selalu dibentak dan diperintah oleh Kara dengan nada-nada yang kasar. Dan akhirnya Derek dan Melanie berhasil menuju tempat Kara. Namun sebelum bisa bertemu dengannya, mereka harus menghadapi suruhan Kara dulu. Dan akhirnya mereka pun berkelahi dan sana. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan semuanya, kemudian mereka menanyakan dan mau mengambil kartu chip tersebut. Lalu Kara memanggil Meg dengan nada kasar yang kesekian kalinya, menyuruh Meg untuk memberikan kartu tersebut kepada Derek dan Melanie. Di mana saat itu Melanie sebentar lagi akan menghabisi Kara, karena dia sudah dimalukan sebelumnya. Dan akhirnya Meg memberikan arang, di mana sebelumnya ia sudah membakar kartu tersebut. Lantas saja membuat Kara marah kepadanya. Kenapa harus dibakar? Mendengar hal itu membuat Meg marah dan menghajar Kara dan menghabisinya. Karena dia telah muak selalu diperintah dengan nada kasar oleh Kara. Ever again! Fuck you! Fuck you! Singkat cerita, setelah mencoba beberapa cara dan akhirnya Derek berhasil bertemu dengan pemimpinnya. Di mana di sana tanpa panjang lebar mereka berdua saling hajar dan sana. Awalnya Derek dihajar dengan tongkat golf. Namun ia mampu membalasnya dan memukulinya. Dan disaksikan semua bawahannya. Sebelumnya Derek meminta suara terbanyak. Saat itu Derek ingin melemparkannya dari tempat tersebut. Dan akhirnya semua orang di sana menyuruh Derek untuk melemparkan. Karena sebelumnya mereka juga seringkali sakit hati karena perintah pemimpin yang terlalu kasar. Dan akhirnya Derek pun menghajar dan pemimpin itu KO. Kemudian saat itu Derek mengajak mereka ke tempat rapat, di mana Derek menjelaskan apa yang ia ketahui tentang kezaliman pemimpin tersebut. Dan akhirnya semua orang di sana setuju dan menyuruh Derek sebagai pemimpin barunya. Dan akhirnya Derek pun menandatanganinya. Dan film pun berakhir. Ending yang tambok. Nah, dangsanaku, bagaimana filmnya? Film ini full spoiler ya dangsanak. Jadi buat kalian yang belum nonton, disarankan untuk nonton dulu ya. Karena film ini sangat bagus dan seru. Tanpa saya sebutkan lagi pelajaran apa yang harus kita ambil. Intinya film ini sama halnya menggambarkan negeri kita nantinya jika itu benar-benar terjadi. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya C, salam tambok sakataraan. Muah.